Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Oke, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Juga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Dadi Rosadi, Bapak mengampu pelajaran PJOK di kelas 7. Juga Bapak sebagai PKS, Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke, anak-anak, alangkah baiknya sebelum Bapak ke materi, coba kalian siapkan dulu buku tulis, ballpointnya. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu dicatat oleh kalian, ya, nanti bisa dicatat, ya, bisa ditulis. Oke, pagi ini Bapak akan memaparkan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menayangkan materi tata krama dan tata tertib pada tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu tata krama. Tata krama berasal dari kata tata, yaitu aturan, kaidah, susunan. Dan krama yaitu ragam format. Tata krama berarti aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar etiket atau tata krama adalah, nah ini ya anak-anak, ada poin-poinnya di sini. Ya, salah satunya ya kalian itu bagaimana ya kalian itu bersikap jujur, yaitu menepati waktu dan janji dan memiliki rasa toleransi. Silakan ya anak-anak, sekarang kalian bisa baca ya di sini di layar. Kemudian berikutnya manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Ya silakan, Bapak beri waktu ya sebentar saja ya, silakan dibaca. Oke, kemudian tata krama yang perlu diperhatikan. Oke, seperti tata krama dalam berbicara, ya, dalam berpakaian maupun makan dan minum. Nah, dalam tata krama berbicara, ya, ini meliputi diantaranya. Ini banyak, ya. Silahkan kalian baca, ya. Nah ini, terutama ini di dalam poin yang ke-10, tidak mengejek, menyindir, mengolok. Ini kan biasanya di sekolah, di lingkungan, ya, di lingkungan masyarakat, di rumah. Ini kan selalu kalian ya sering di dalam pergaulan. Nah ini tolong kalian hindari ya, karena kalian harus punya tata krama ya. Oke, kemudian tidak bicara ketus ya, kemudian kotor, kasar, apalagi di media-media ya, itu yang harus dihindari. Karena di media itu kan bisa dibaca oleh umum ya. Nah, makanya kalian tolong dari sekarang harus selalu bicara itu ya sesuai tata krama, bagaimana tata krama yang baik ya. Oke. Nah sekarang ya, bagaimana sikap kalian ya nanti kalau di sekolah, apalagi kalian sudah tatap muka ya. Nah kalian itu kan nanti bukan hanya dengan teman sendiri, tapi kalian itu nanti akan berjumpa dengan ya khususnya dengan guru, karyawan yang lain ya. Karyawan yang lain itu misalkan ini ya yang di TU ya, tenaga administrasi. Kemudian ya dengan pembantu di sekolah ya, pembantu di sekolah itu ya yang biasa
suka bersih-bersih ya. Nah, itu kalian tolong harus dijaga bagaimana tata krama kalian ya, ke teman sendiri, ke guru, ke karyawan, atau ke yang kerja ya, yang membantu di sekolah ya. Oke, selanjutnya di dalam berpakaian di sekolah ini nanti terutama kalau nanti kalian sudah bertatap muka ya, berpakaian itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu pasti berbeda ya. Hari Senin pakai pakaian apa, misalkan pakaian putih biru ya, putih biru. Karena apa? Karena nanti di hari Senin itu ada upacara bendera ya. Kemudian selain pakai ya seragam putih biru itu kan kalian harus lengkap ya, lengkap dari mulai topinya, atributnya ya gitu. Kemudian nanti hari Selasa bisa berubah lagi, nanti kalian akan ada aturan khusus ya di SMP Negeri 1 Cisurupan. Oke. Nah, sekarang bagaimana etika berdandan ke sekolah. Ini khususnya yang putri ya, tolong ya di dalam berdandan. Jadi berdandan itu jangan berlebihan. Ini jangan sampai anak sekolah tapi ke sekolahnya itu bibirnya merah seperti yang pakai lipstik ya. Oke. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian kalau di bedak itu berlebihan, tebal, gula siga monyet ya. Itu ya, ini baca tolong ya. Ini ada 7 poin yang Bapak tulis ya. Ini bisa dibacakan oleh kalian ya. Oke, baik ya. Baik ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana tata tertib di SMP Negeri 1 Cisurupan. Mungkin sebelum dilanjutkan, Bapak juga akan apa sih itu bedanya antara tata krama dengan tata tertib. Tata krama itu kebiasaan-kebiasaan dari rumah ya. Bagaimana orang tua kalian mengajarkan kalian supaya kalian bersikap sopan ya. Jadi ada aturan-aturannya. Apalagi kalian sebagai muslim ya. Bagaimana makan kan harus pakai tangan kanan ya. Kemudian harus sambil duduk ya. Jadi itu ada aturannya. Kemudian kalau kalian misalkan mau berangkat ke sekolah, itu kan harus salam dulu ya ke orang tua ya. Kemudian bagaimana aturan-aturan di rumah juga ya. Di rumah juga kan itu kalian ada aturannya ya oleh orang tua. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan dari rumah ya. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan dari rumah itu nanti bisa diterapkan juga di sekolah. Jadi nanti kalau ada kalian itu yang aturannya itu kok ini anak ini kenapa ya di dalam tata kramanya, di dalam sopan santunnya kurang ya, dinilainya itu kurang. Nah, mungkin ini kebiasaan-kebiasaan dari rumah ya. Nah, itu jadi nanti bisa kelihatan ya bagaimana yang di rumahnya itu bagus ya dalam menerapkan tata kramanya, nanti akan kelihatan di sekolah. Nah, baik ya. Sekarang masalah tata tertib ya. Oke, oleh Bapak akan dijelaskan dulu ya. Maksud tata tertib itu ya, terciptanya suasana kehidupan siswa secara tertib, sopan, sehingga siswa menjadi anak yang berkepribadian luhur ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan. Kemudian terciptanya suasana belajar yang harmonis, aman, kekeluargaan ya, akrab, tentram, dan lingkungan sekolah yang berwibawa. Oke. Kemudian yang A-nya, tata tertib pakaian, larangan dan sanksinya. Nah,
Oke, jadi nanti kalau kalian di dalam berpakaian ya jelas ya, itu ada aturannya ya. Aturannya nanti nanti akan sama kalian akan dijelaskan bagaimana aturan berpakaian di SMP Negeri 1 Cisurupan ya. Oke, nah nanti silahkan kalian bisa dibaca ya. Silahkan ya, baca dulu dari nomor 1 poin A-nya apa, B, C, D-nya ya, kemudian selanjutnya. Nah jelas ya, kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan ya di dalam berpakaian, itu pasti ya ada sanksinya. Nah jadi kalian ya tolong ya harus diperhatikan dalam berpakaian. Kalau sudah ada aturannya, tolong itu oleh kalian harus diperhatikan ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya ya Bapak akan dibacakan bagaimana tata tertib ya BDR. Maksudnya BDR itu belajar dari rumah ya. Nah, ini ada tata tertibnya, ada aturannya ya. Oke. Poin A, siswa berkomunikasi dengan sopan di media sosial. Nah, ini maksudnya ya tolong ya kalian harus perhatikan. Jadi kalian di dalam berkomunikasi ya, di dalam main chat-chatan ya, itu kalian harus dengan bahasa-bahasa yang sopan ya. Tidak boleh ada bahasa-bahasa yang nanti bisa menimbulkan keonaran ya. Nanti bisa-bisa kalian ada sanksinya ya. Dan itu memang tidak baik ya di media sosial dengan kalian membiasakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Tolong ya dari sekarang, apalagi kalian sudah menginjak di SMP ya, kalian harus bisa berubah ya, bisa berubah baik di dalam tutur kata ya, di dalam bicara. Di media sosial itu sangat sensitif, sangat rentan ya, dan ini bisa dibaca oleh khalayak ramai ya, oleh siapapun. Kemudian yang B-nya, memahami setiap aturan di dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, itu nanti setiap mata pelajaran ya, itu Bapak Ibu gurunya jelas ya, nanti akan memberikan aturannya ya. Bagaimana misalkan untuk pelajaran SBK ya atau bahasa Inggris ya, itu pasti itu ada aturan-aturannya ya nanti ya. Oke, yang C, siswa wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, baik ya, mungkin kalian semuanya sudah mengerti ya. Oke, kemudian yang D-nya, siswa wajib mengumpulkan hasil pembelajaran jarak jauh ya. Oke, jadi nanti ya kalian kalau oleh ibu atau bapak guru, misalkan setelah kalian belajar ya, nanti ada tugas-tugas dari bapak atau ibu guru yang harus dikumpulkan ya. Nanti mungkin bapak ibu guru akan langsung menginformasikan pada kalian ya. Kemudian yang E-nya, siswa wajib memperhatikan waktu pengumpulan hasil belajar jarak jauh yang sudah ditentukan. Oke ya, itu hampir sama dengan yang poin D ya. Kemudian siswa wajib berkomunikasi dengan wali kelas dan guru pengajar. Jadi kalau kalian ada kesulitan atau ada apapun ya yang sekiranya itu berkaitan dengan masalah belajar kalian, silahkan kalian bisa berkomunikasi dengan wali kelas ya atau dengan guru pengajar yang lainnya. Kemudian yang G ya, siswa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan buku-buku ya, buku-buku sekolah yang dipinjamkan ya. Misalkan kalau kalian pinjam buku ya, kalau kalian perlu atau butuh buku pelajaran apapun ya, silakan kalian tinggal
berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran tertentu ya. Itu nanti Bapak dan Ibu guru nanti akan sama kalian akan diberitahu ya kapan harus ke sekolahnya. Nanti kalian bisa langsung pinjam ya ke perpustakaan. Kemudian yang terakhir, siswa yang sakit atau izin ketika BDR ya melapor kepada wali kelas atau guru BK ya. Nah itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada kalian ya. Nah itulah anak-anak yang barusan sudah dipaparkan oleh Bapak. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah mengerti? Oke, kalau memang sudah paham, sudah mengerti ya, semoga kalian menjadi nanti pada saat kalian bertatap muka di sekolah, kalian menjadi siswa yang baik ya, yang soleh, yang diharapkan oleh orang tua kalian. Oke? Kalian tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.